Ada sebuah kisah tentang seorang putri dari selebriti Taiwan yang diculik dan disandra oleh beberapa pria yang tak dikenalinya. Selama penyanderaan, pelaku sempat meminta uang tebusan dengan jumlah yang sangat besar kepada keluarga korban. Tetapi sayangnya, ketika keluarga korban hendak menyerahkan uang, pelaku malah membatalkan negosiasinya. Sehingga putrinya tersebut dieksekusi dengan cara yang sangat mengerikan. Kasus ini sempat mengguncangkan masyarakat Taiwan saat pelaku masih berkeliaran dengan bebas. Namun, polisi berhasil menangkap dan mengungkap identitas para pelaku yang merupakan pengeksekusi berantai paling berbahaya di Taiwan. Bagaimana cerita lengkap dari kasus ini? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Seorang gadis bernama Pai Xiaoyan merupakan anak tunggal dari pasangan seorang selebriti Taiwan yang bernama Pai Bingbing dan seorang penulis terkenal asal Jepang bernama Iki Kajiwara. Walaupun orang tuanya cukup terkenal, Pai menjalani kehidupan yang sederhana seperti gadis pada umumnya. Kepribadian Pai dikenal oleh keluarganya sebagai anak yang baik dan lembut. Ibunya juga mengingatkan sebuah momen ketika Pai membantu orang tidak dikenal untuk memberitahu arah jalan kepada mereka, sehingga ibu Pai langsung mengejar dan menasihatinya agar tidak sembarangan mendekati orang. Namun, Pai malah berkata kepada ibunya kalau ibunya hanya berprasangka buruk saja terhadap orang lain. Singkat cerita, pada 17 April 1997, Pai Xiaoyan yang berusia 16 tahun sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Dan sebelum berangkat, Pai biasanya mempunyai rutinitas menyetel alarm untuk ibunya. Pai saat itu memasuki kamar ibunya, lalu memasang alarm serta mencium keningnya untuk berpamitan. Ibunya dalam keadaan setengah sadar sempat menyadari keberadaan Pai. Ia melihat Pai dengan rasa syukur karena gadis belianya telah menjadi anak yang berbakti. Namun, entah mengapa di hari itu ibunya juga merasakan rasa khawatir yang teramat dalam terhadap Pai. Hari itu berjalan seperti biasanya untuk Bingbing, di mana pukul 4 sore ia telah berada di dalam studio rekaman tempat dia bekerja. Lalu beberapa saat kemudian tiba-tiba ada panggilan tak dikenal menghubungi dirinya dan Bingbing langsung mengangkatnya. Di saat itu ia hanya mendengar suara pria yang berbicara kurang jelas seperti orang sedang mabuk minuman. Setelah terdengar jelas, si penelpon ternyata meminta Bingbing untuk datang ke lapangan golf Canggeng karena si penelpon mengatakan ada barang-barang pribadi milik putrinya yang telah diletakkan di dalam sebuah galian tanah. Awalnya, selama pembicaraan Bingbing mencoba untuk tetap tenang. Namun, ia tiba-tiba jadi khawatir ketika teman di sampingnya berspekulasi kalau anaknya yaitu Pai mungkin telah diculik. Seketika naluri keibuannya muncul dan percaya kalau putri sematawayangnya sedang dalam situasi yang berbahaya. Jadi, karena Bingbing tidak punya pilihan lain, dia akhirnya memilih melaporkan ke pihak kepolisian untuk meminta bantuan. Ketika Bingbing dan polisi tiba di lapangan golf Canggeng, keadaan saat itu sudah sangat gelap. Di sana tidak terlihat apapun kecuali lapangan yang terlihat besar yang memiliki panjang 7 km. Bingbing bersama rekannya dan beberapa pihak kepolisian mencoba menyisir ke seluruh sudut lapangan untuk mencari galian tanah yang sempat disebutkan penelpon sebelumnya. Selama 4 jam pencarian, Bingbing berjalan melalui pohon-pohon dan semak-semak untuk mencari petunjuk apapun. Setelah beberapa lama mencari, polisi meminta Bingbing untuk beristirahat sambil menunggu di luar lapangan agar pencarian dilanjutkan oleh polisi saja. Lalu ketika Bingbing sedang duduk di sekitaran pintu masuk, tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah plastik yang menutupi gumpalan tanah yang berbentuk seperti kuburan. Ia kemudian memanggil para petugas untuk mengeceknya dan ketika tanah itu digali, benar saja di dalamnya terdapat tempat makan milik Pai Xiaoyan. Seketika perasaan Bingbing berdebar ketakutan. Ia perlahan-lahan membuka tempat makanan tersebut dan ternyata di dalamnya berisi salah satu potongan jari milik Pai Xiaoyan. Selain itu, juga terdapat sebuah catatan yang ditulis pelaku menggunakan kertas dari buku jurnal milik Pai. Catatan tersebut bertuliskan sebuah tebusan uang untuk menyelamatkan nyawa Pai yang berjumlah 5 juta dolar Amerika atau sekitar 110 miliar dalam rupiah. Di sampingnya, para penculik juga menyertakan foto cetak yang memperlihatkan kondisi Pai dalam keadaan tanpa busana dan terikat dengan lakban.
Selama proses investigasi, Bimbing diminta untuk tetap di rumah saja. Bimbing mengalami rasa khawatir dan sedih yang mendalam. Bahkan ia terkadang menolak untuk makan. Saat itu, Bimbing hanya memikirkan untuk menyiapkan uang tebusan yang diminta oleh pelaku karena mereka terus saja menelpon dan mengancam Bimbing. Berita menyebar dalam sekejap. Media yang awalnya bingung karena Bimbing sudah jarang tampil di industri hiburan, akhirnya mengetahui tentang penculikan tersebut. Lalu kemudian, polisi meminta kepada awak media untuk tidak mengekspos terlebih dahulu tentang kasus ini sampai proses investigasi selesai. Namun, karena mereka kehausan rating, media tetap menyebarkannya hingga kasus ini menjadi berita nasional di negara tersebut. Bahkan juga, beberapa media berkumpul di depan kediaman Bimbing untuk berlomba-lomba mendapatkan headline terbaru. Di sisi lain, Bimbing yang melihat hal ini merasa semakin hancur secara fisik dan mental. Ia yang hanya mengharapkan putrinya kembali malah harus dihantui oleh foto Pai yang terikat tanpa busana yang terpapar jelas di koran serta media digital. Penyebaran berita tersebut juga berdampak ketika Bimbing ingin menyerahkan uang tebusan, di mana penculik tersebut selalu menolak dan berulang kali mengubah tempat pertemuan karena awak media suka bertindak duluan seperti pengintai. Akhirnya, karena merasa frustasi, Bimbing mengadakan konferensi pers untuk meminta media agar berhenti mengganggu proses negosiasi. Pada suatu malam, Bimbing kembali menerima panggilan dari penculik yang mengatakan kalau mereka tidak ingin melanjutkan negosiasi. Mereka menyadari kalau polisi telah terlibat besar dalam kasus ini karena berita telah menyebar secara luas. Mereka juga mengatakan kepada Bimbing kalau mereka ingin melakukan suatu hal yang akan membuat Bimbing menyesal seumur hidupnya. Panggilan tersebut juga menjadi panggilan terakhir dari pelaku kepada Bimbing, dan informasi tentang keberadaan Pai Xiaoyan juga belum dapat diketahui. Polisi mengkhawatirkan kalau Pai telah dieksekusi oleh pelaku setelah negosiasi tersebut gagal dilakukan. Sejak menghilangnya Pai, polisi terus mencoba melacak nomor telepon yang digunakan oleh pelaku. Namun, karena pelaku menggunakan 10 nomor telepon berbeda, pelacakan agak sedikit sulit dilakukan. Akhirnya, setelah seminggu Pai menghilang, polisi berhasil membuat suatu kemajuan dalam penyelidikan mereka. Salah satu nomor telepon berhasil diketahui milik seorang pria yang bernama Lin Chun Seng. Temuan ini juga berhasil melacak ke nomor pemilik pelaku lainnya yang bernama Chen Qingxing dan juga Cao Tinmin. Chen Qingxing diketahui merupakan seorang mantan narapidana yang pernah satu penjara dengan 2 pelaku lainnya. Setelah mengetahui identitas pelaku, polisi langsung melakukan pengejaran terhadap mereka. Polisi mendapatkan informasi bahwa Chen Qingxing telah memiliki seorang istri yang tinggal di sebuah apartemen. Lalu polisi mendatangi apartemen itu, namun pelaku tidak ada di sana, melainkan hanya istrinya saja. Rencananya, polisi akan menunggu pelaku pulang di dalam apartemennya. Namun malangnya, sebelum pelaku memasuki pintu, istrinya berteriak kalau ada polisi di dalam dan akhirnya Qingxing berhasil kabur kembali. Polisi setelah itu merasa kesal. Mereka kemudian hanya mengamankan istri Qingxing untuk dimintai keterangan. Kemudian di sisi lain, pada tanggal 28 April 1997, seorang warga membuat laporan kepada polisi bahwa dirinya baru saja menemukan sebuah jasad yang mengambang di saluran air Zonggang Dapai. Jasad itu merupakan seorang wanita yang telah membengkak dan berbau busuk, dan terdapat 2 lubang besar di bagian kepala dan juga matanya. Kemudian kabar ini tersebar cepat hingga sampai ke telinga Bimbing yang sedang berada di kediamannya. Bimbing saat itu langsung bergegas memastikan apakah jasad itu adalah putri kesayangannya. Sekitar pukul 8 malam di hari itu, Bimbing tiba di rumah sakit, tempat jasad tersebut akan dilakukan otopsi. Sebagai ibu kandung, Bimbing langsung mengenali bahwa jasad itu adalah Pai Xiaoyan, meskipun bentuknya susah untuk dikenali. Lalu, karena melihat salah satu jari korban telah menghilang, polisi juga meyakini kalau itu adalah Pai Xiaoyan. Setelah dilakukan proses otopsi, dokter menjelaskan kalau Pai telah mendapatkan serangan ruda paksa. Sebelum akhirnya Pai meninggal dunia akibat dicekik dan dipukul berkali-kali. Dokter juga menduga kalau Pai telah meninggal dunia sejak pertama kali Bimbing dan polisi mendapatkan uang tebusan. Jadi saat pelaku meyakini Bimbing bahwa putrinya masih hidup, pelaku mungkin saja telah menggunakan suara orang lain yang juga merupakan korban.
Proses investigasi terus dilanjutkan, sementara jenazah Pai segera dilakukan upacara pemakaman oleh keluarga. Bimbing saat itu merasa hancur karena masa depan putrinya telah direnggut oleh orang-orang yang tidak memiliki sifat kemanusiaan. Dan ia juga berdoa semoga putrinya di alam sana tidak lagi menderita. Akhirnya, kasus yang awalnya sebagai kasus penculikan dan penyanderaan kini berubah menjadi kasus pengeksekusian. Ketika pelaku terus melanjutkan kejahatan mengerikannya terhadap banyak orang, warga kota Taipei merasa khawatir karena pelaku masih berkeliaran secara bebas. Bahkan, wanita-wanita jadi takut untuk keluar rumah saat malam hari. Ketakutan tersebut akhirnya membentuk sebuah demonstrasi dari masyarakat untuk meminta penangkapan dan keadilan atas insiden yang belum terpecahkan tersebut. Singkat cerita, pada tanggal 19 Agustus 1997, ada seorang warga yang membuat laporan kalau dirinya melihat 2 dari 3 pelaku yaitu Kau Timin dan Lee Chung Seng keluar masuk dari sebuah gedung. Namun tidak diketahui apakah pelaku satunya lagi yaitu Chen Qingxing juga berada di sana. Kemudian, informasi ini membuat polisi segera bergerak cepat untuk menuju ke TKP. Namun, ketika polisi tiba di sana, para awak media ternyata telah duluan mengetahui info dan mereka juga telah berada di sana. Hal ini akhirnya membuat satu dari mereka yaitu Kau Timin mengetahui kalau keberadaan mereka telah terdeteksi oleh pihak kepolisian, sehingga pria itu berhasil melarikan diri melalui jendela. Sementara itu Lee Chung Seng, entah mengapa dia masih berada di dalam gedung, entah karena untuk menyelamatkan temannya atau memang ia tidak mengetahui kalau mereka sudah ketahuan, sehingga terjadilah baku tembak antara polisi dan Lee Chung Seng selama beberapa menit. Saat itu Chung Seng berhasil menembak 2 petugas yang salah satunya meninggal dunia di tempat. Sementara itu, ketika Chung Seng merasa kalau dirinya terjebak dan tidak bisa lagi kabur, akhirnya Chung Seng memilih untuk mengeksekusi dirinya sendiri dengan cara melepaskan timah panas tepat di bagian kepalanya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, polisi kembali mendapatkan laporan dari warga bahwa mereka mendengar suara tembakan dari sebuah klinik bedah plastik. Lalu, ketika polisi mulai memeriksa ke dalam klinik tersebut, mereka menemukan beberapa korban lainnya, yaitu seorang dokter, istri si dokter, dan 2 orang perawat klinik. Semua korban ditemukan dalam kondisi tertembak di bagian kepala, dan 2 orang perawat dinyatakan telah diruda paksa sebelum dieksekusi oleh pelaku. Warga juga memastikan kalau pelakunya adalah Kau Timin dan Chen Qingxing karena mereka sempat melihat keduanya kabur setelah tak lama mendengar suara tembakan. Polisi menduga kedua pelaku ingin mencoba melakukan operasi plastik pada wajah mereka. Namun, si dokter menolak untuk melakukannya karena memang prosedur untuk melakukan operasi plastik tidak secepat dan semudah yang mereka pikirkan. Sehingga terjadilah pengeksekusian massal yang sangat mengerikan tersebut. Singkat cerita, pada tanggal 17 November 1997, polisi mendapatkan laporan kalau Kau Timin terlihat memasuki sebuah tempat panti pijat. Mereka langsung membentuk sebuah tim untuk melakukan penyergapan. Polisi secara diam-diam berkumpul di sekitaran gedung tersebut dan beberapa dari mereka mulai memasuki tempat itu. Namun, Kau Timin yang di dalamnya sedang melakukan pijat, tiba-tiba diberitahu oleh seseorang kalau polisi sedang menuju padanya. Lalu seketika Timin yang panik mengambil senjatanya dan kembali terjadi baku tembak dengan polisi. Dan setelah beberapa saat, ia merasa terkepung dalam suatu ruangan. Dan akhirnya Timin memilih untuk mengeksekusi dirinya sendiri dengan menggunakan pistolnya. Lagi dan lagi, polisi gagal untuk menangkap pelaku secara hidup-hidup. Dan pelaku yang tersisa hanyalah Chen Qingxing. Saat kedua temannya tertangkap, Qingxing sangat menyadari dalam waktu dekat polisi pasti akan mengejar dirinya. Dan dalam keputusasaannya, Qingxing memilih untuk melakukan kejahatan terakhirnya. Saat itu Qingxing dengan berani menyerang dan menyandra Kolonel Edward McGill Alexander beserta keluarganya di kediamannya sendiri. Kolonel ini merupakan seorang pejabat penghubung antara militer Afrika Selatan dengan militer Taiwan. Qingxing yang melakukan tindakan kejahatan itu bertujuan meminta kesepakatan dengan para pemimpin Taiwan agar dirinya dibebaskan dari seluruh tuduhan, sehingga keamanan hubungan internasional Taiwan dapat diselamatkan.
Setelah mengetahui kejadian ini, seorang direktur Biro Investigasi Kriminal yang bernama Hou Youyi muncul di tempat kejadian untuk melakukan negosiasi dengan Chen Qingxing melalui telepon rumah tersebut. Negosiasi awalnya gagal dilakukan, sehingga polisi bersenjata lengkap memilih untuk memasuki rumah melalui garasi dan terjadilah baku tembak. Hal ini akhirnya membuat Kolonel Edward dan putri sulungnya terkena serangan peluru, sehingga Hou Youyi menarik kembali pasukannya dan melakukan negosiasi kembali. Qingxing masih teguh dengan permintaan pertamanya, dan ia juga mengizinkan polisi untuk menyelamatkan korban terluka dengan syarat seseorang harus masuk tanpa senjata. Akhirnya, Hou Youyi memberanikan diri untuk masuk ke rumah tersebut dan berhasil menyelamatkan kolonel serta putri sulungnya. Setelah itu, Hou Youyi berusaha kembali meyakinkan pelaku untuk membebaskan istri kolonel dan juga putri bungsunya. Qingxing menerima permintaan tersebut, tetapi dengan syarat istrinya yang sebelumnya ditangkap harus dibebaskan dan dibawa ke tempat kejadian. Polisi menyetujui permintaannya dan sebelum dipertemukan dengan pelaku, istrinya diberi instruksi untuk membujuk suaminya agar membebaskan para sandera dan menyerahkan dirinya. Singkat cerita, setelah beberapa lama istrinya berbicara dengan Qingxing, pria itu akhirnya memutuskan untuk menyerah pada tanggal 19 November 1997. Lalu pada tanggal 22 Januari 1998, Chen Qingxing dinyatakan bersalah atas penculikan, ruda paksa, dan pengeksekusian. Ia dijatuhi hukuman eksekusi akibat tindakannya yang tidak manusiawi dan juga brutal. Selama menunggu hari eksekusinya tiba, Qingxing dikatakan telah berubah menjadi orang yang taat akan agama dan juga telah menyesali semua perbuatannya. Namun, beberapa orang masih tidak yakin dengan ketulusan dan penyesalan dari pria tersebut. Hingga akhirnya, pada tanggal 6 Oktober 1999, Chen Qingxing dihukum eksekusi oleh beberapa regu tembak. Meskipun tragedi tersebut telah berlalu, rasa kesedihan dan kehilangan terkadang masih muncul di hati Bingbing dan juga keluarga korban yang lainnya. Mereka mau tak mau harus ikhlas bahwa orang yang sangat mereka cintai harus pergi selama-lamanya. Setelah kejadian itu berakhir, sejumlah menteri memilih mengundurkan diri untuk meredam kemarahan publik. Masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Ketidakmampuan mereka dalam mengatur kode etik media menyebabkan informasi yang seharusnya rahasia menjadi tersebar luas. Begitulah kisah tragis dari Pai Xiaoyang yang mengungkapkan pengeksekusi berantai paling berbahaya di Taiwan. Semoga di dalam kisah ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.